terakhir adalah bisnis yang terakhir adalah sudah ngomong sosial. Jadi tahu nggak perusahaan-perusahaan besar itu mesti ada namanya CSR atau ya? Ya, CSR Corporation Social Responsibility. Nah di situ itu kenapa perusahaan besar melakukan itu? Tujuannya ben captive market. Wis dodolan kan biasanya ke pemerintah. Pemerintah dikasih anggaran sekian itu jadi apa? Ben warga Tulungagung belanjanya ke mereka semua. Udah namanya udah captive market. Udah perusahaan yang besar-besar lah sih duitnya akeh-akeh. Termasuk nanti di LPNU sudah arahnya bukan lagi ke bisnis yang satu yang sudah ngomong CSR. Itu nanti yang pulangan itu. Terus lanjut Pak. Nah ini perlu diketahui bahwa milenial Indonesia dalam angka milenial Indonesia ini kan sudah milenial semua ya. Pertama satu dari tiga orang kita itu umurnya milenial. Sekarang sudah nggak milenial lagi, ini sudah apa generasi Z sekarang ini, generasi Z ya. Nah itu 3 dari jenengan semua ini 1 orang milenial, gitu ya. Terus yang kedua 8 dari 10 generasi milenial semua itu terkoneksi dengan internet. Berarti semuanya harus sudah pakai online. Benar yang dikatakan sama beliau tadi, Kadis ya. Terus 30 dari 30,7% ya milenial kita itu kalau ke mall cuma 2 minggu sekali. Nih ibu-ibu dulu setiap hari ke mall ya. Ini 2 minggu sekali. Sisa waktunya berarti koneksi dengan internet. Terus 41% suka media sosial. Ada yang suka media sosial? Semua ya? Semua. Terus 22,3% generasi milenial kita itu masih baca surat kabar. Kalau baca berita yang pakai koran itu cuma 22. Artinya yang 78% udah pakai koneksi internet. Nah, ini. Makanya kekuatan internet itu juga luar biasa. Terus selanjutnya 9 perilaku milenial Indonesia. Jadi kalau bisnis kita itu punya data seperti ini enak mau bisnis apa? 1, 9 perilaku milenial Indonesia. Pertama kecanduan internet. Sekarang kecanduan internet. Jenengan semua kecanduan internet tak? Iya ya. Saya tanya ada nggak yang ke toilet bawa HP? Ada nggak? Berdasarkan riset kita itu hampir 80% semua orang yang punya smartphone itu pernah melakukan buka internet di dalam toilet itu. Termasuk tahun 2017 waktu Amazon melakukan penjualan terbesar ya, orang pembelian terbesar itu dilakukan di dalam toilet. Pembelian terbesar ini riset jadi nyata. Artinya apa? Kalau bisnis kita, bisnis apapun, kalau sudah gak ada hubungan dengan internet wis alamatnya kukut. Jadi jangan sampai bisnis kita harus terkoneksi. Mau caranya itu dolan pakai WA, apapun pokoknya harus terhubung dengan internet. Terus selanjutnya adalah mudah berpaling ke lain hati. Perilaku kita itu orang itu gampang berpaling lain hati. Makanya ojo kaget nanti misal bujune ke moro-moro pindah wong liya iki pun kaget. Nggih. Karena perilaku sekarang ini seperti itu. Termasuk produk itu jangan sekali-kali produkku enak terus tiba-tiba mereka mau beli lagi, itu sudah mungkin sudah pasti mereka akan pindah lain hati. Ini karakter kita. Maka ketika kita ngomong brand itu nomor terakhir sebenarnya, bukan sekarang, bukan mau dulu harus brand dulu. Ini sekarang dia contoh kecil begini, di sini ada nggak yang punya HP Apple? Ada berapa? iPhone ada nggak? Ada berapa orang? Nggak ada. Kalau dikasih iPhone mau nggak? Mau kan? Tapi kalau sini yang pakai HP apa lagi? Nah, Oppo ada Oppo ya, ada ya. Kalau dikasih Samsung mau nggak? Mau kan? Nah ini artinya bahwanya kita itu sudah nggak lain, nggak peduli tuh kalau ada iPhone, dari nggak peduli sudah. Brand nomor terakhir. Kalau bisa dikasih mau lah itulah kita. Terus dompetnya tipis bu. Orang sekarang itu dompetnya tipis-tipis. Ya, kenapa? Karena sudah pakai namanya digital money, fintech, financial teknologi. Jadi ibu-ibu deh sekarang dodolan si tunai, camen tinggal.
Sudah harus pakai transaksi transfer. Nek sampai tetap tunai wae wis alamat setahun 2 tahun tutup sampai. Nah ini maksudnya perilaku-perilaku ini bisnis kita harus baik itu. Jangan lagi kemana ke ini. Misal nih ke toko-toko ini bu tak titipin barang, bayarnya tunai wis alamat. Itu tunggu waktu aja, tunggu kehancurannya aja ya. Terus kerja cepat dan kerja cerdas. Sekarang itu cepat. Orang sekarang harus tek, nggak perlu nunggu lama. Ada peluang ambil, jangan sampai mikir banyak. Terus bisa apa aja. Nah, kayak UKM ini, iso kabeh. Jadi sekarang itu anak-anak sekarang itu sampai kongkon opo iso. Anak-anak sekarang, anak muda-muda. Terus selanjutnya adalah liburan kapan saja dan di mana saja. Anak sekarang tuh senang liburan tapi duitnya wake. Gitu? Benar nggak? Saya itu ada customer saya, salah satu mitra saya. Itu tidurnya di rumah aja, jualannya online aja. Itu pendapatan per bulan, itu 3M. 3M per bulan. Real, serius ini. Itu masih kecil. Ada lagi, mungkin ibu-ibu juga pakai produknya, tapi saya nggak perlu cerita. Ada produk kecantikan ambil di saya. Sekarang omsetnya per bulan 60M, umurnya 27 tahun, perempuan. Itu customer saya. Ada. Terus anak sekarang itu cuek dengan politik. Jadi saya nulis kamu ngurusi politik tinggal ya. Sekarang besok itu wis pokoknya jangan urusan politik kalau ngomong bisnis. Terus suka berbagi, orang-anak sekarang suka berbagi dan usahakan bisnis sampai harus ada kaitannya untuk berbagi. Saya lihat namanya online. Sing rame itu kan giveaway, ada giveaway-nya tapi tujuannya totolan gitu. Terus tidak harus memiliki. Bisnis sekarang itu tidak harus memiliki. Tidak harus memiliki. Ini sampean dulu aku punya produk gitu kan. Si apa produkku ini kudu gono oleh sing niru. Sing kedua boleh siapapun ikut apa joinan kalau bisa dimiliki sendiri itu dulu. Kalau sekarang enggak. Kalau bisa dijual itu sekarang. Kenapa seperti itu? Saya tanya ini. Nadiem Makarim, Pak Nadiem Makarim itu termasuk orang kaya bukan? Orang kaya baru loh itu enggak lama. Sandiaga Uno kaya nomor kaya. Terus Erick Thohir kaya nomor kaya. Semuanya tidak memiliki perusahaan. Dia cuma jual beli perusahaan, dibangun, scale up, rame dijual lagi perusahaannya. Sama kayak Nadiem Makarim, buat Gojek, udah mau laku 24 triliun langsung dijual. Enaknya apa? Wis oleh badi 24 triliun, tidur wis gak mikiri Gojek. Cukup jadi menteri. Ini sampai enggak, waduh Gojek itu untuk rame, opo gak bisa ditoli kan itu ya. Itu orang dulu, sekarang nggak bisa. Termasuk BCA dulu itu nggak dijual, sekarang udah melantai di bursa saham. Nah itu, bisnis sekarang harus itu. Kalau sampai punya program sekarang mau buat bisnis, udah langsung pikiran sampai pertama di IPO kan, harus itu. Jangan di opo ini bursa ini jadi milik saya, enggak. Harus bagaimana ini menjadi melantai di bursa saham. Jadi dari sekarang diniati seperti itu. Ini nggak ngono kok. Terus selanjutnya. Strategi memilih ide bisnis yang tepat. Kira-kira kepingin apa? Dua ide bagus langsung tepat. Mau enggak? Mau. Ini gampang sebenarnya. Lanjut Pak. Pertama, pilih bisnis yang banyak diminati. Jadi sebenarnya ibu-ibu itu tidak perlu susah-susah, tidak perlu mikir-mikir, nggak perlu ngarang-ngarang, gawe keripik pisang, itu nggak perlu ngarang-ngarang lah. Kenapa? Kalau produk sekalipun sampai enak, sekalipun packagingnya bagus, tapi kalau gak diminati, laku tau betul? Nah jelas gak laku. Terus gak laku kok dibela-belani lah ya temen lah. Gitu betul? Gitu? Nah makanya UKM kita itu banyak. Jadi apa itu yang ya sebenarnya butuh untuk diluruskan. Ojo dikon mikir dewi mesakno. Ya terus kaya ngono, barangnya gak laku, duitnya utang-utangan mana? Akhirnya apa kok? Kukut. Yeah. Karena saya juga dulunya UKM juga dan sampai sekarang masih UKM. Usaha kelas miliaran. Nah, gitu. Sekarang ini nyata. Jadi harus seperti itu. Jadi mulai bisnis itu awali dengan permintaan yang banyak. Itu ya. Lanjut, Pak.
Caranya bagaimana? Gampang Bu. Ya apa boleh bisnis yang paling tepat, udah buka aja pakai teknologi. Kenal Shopee? Tahu semua? Tahu. Udah dilihat itu loh Bu, bisnis produk yang paling laris itu mesti laku. Laku sampai gawe keripik pisang. Gitu? Di situ udah pasti laku, udah jualan itu aja. Dodolan pasti laku. Walaupun gak akeh tapi laku. Daripada gawe terus gak payu kan padha ae. Gampang lah betul. Enteng. Lah ini namanya teknologi. Ya toh? Di sini. Caranya banyak Bu, selain di marketplace ada. Kalau offline bagaimana? Nah, nanti lanjut. Nah, ini contohnya. Pilih produk yang diminati secara offline. Tahu enggak Bu? Di Indomaret itu yang ada tulisan Indomaret itu tahu enggak? Tahu ya. Itu mesti produk paling laris deh ya. Gak mungkin nih gak laris terus gak ditempelin. Bener gak? Nek wis laris mesti sama Indomaret ditempelin. Karena laris. Ini gak laris gak mungkin. Nah ini totolan wis iku ae Bu. Sehingga Indomaret ketok di label-label wis totolan itu ae. Wis mesti payu. Mesti Pak payu. Angel. Gampang ya? Kegambar ya? BTC sudah tepat tau betul? Nah lanjut. Atau kalau ada yang kepingin ekspor ada nggak? Ada. Ada kelas ekspor nggak di sini? Belum. Wah ini. Saya juga bagian biasanya ngisi juga sedikit tapi ngisinya. Kalau sampai kepingin ekspor, buka aja ada tool namanya eksporpotensial.interagen.org. Dari sini aku tahu negara mana butuh apa aku ngerti. Jadi jangan makanya UMKM kita dipaksa ayo apa UMKM go ekspor gitu kan. Keripik pisang, dodolnya nongkrongnya misal kebutuhannya di paling rame di Malaysia, jualnya ke Nigeria, ya gak laku-laku. Tawari juga gak laku. Maka negara mana yang dibutuhkan itu kita jualannya di situ. Sama saya juga ekspor kopi juga. Jadi kalau kopi saya lihat, saya searching di sini, negara mana kebutuhan kopi terbesar? Ya pasti jualan negara itu pasti laku. Kalau jualan di negara lain nggak mungkin laku. Gitu ya. Terus lanjut Pak. Atau pakai tool similar web ini bisa ini tool ekonomi kreatif ya seperti ini. Ada tool ini itu sampai bisa ngecek apa itu data-data kebutuhan di negara. Jadi negara-negara butuh ini udah ada semua. Tapi kayaknya nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, belum saatnya. Lanjut Pak. Atau bisa pakai platform caribuyer.com. Nah ibu-ibu kepingin dodolan ekspor, ini saya yang buat. Saya punya platform namanya caribuyer.com. Itu isinya, lanjut Pak. Nah isinya seperti ini. Jadi di situ itu ada data semua pembeli ekspor, importer itu beli. Di situ misal kopi kebutuhannya ini, negara ini, kontaknya ini, jumlahnya sekian per bulan. Kalau itu jelas-jelas ada permintaan, mending jualan itu daripada jualan yang lain, gitu. Nah, terus lanjut. Ini seperti ini, dalam-dalamnya ada nama kontaknya, alamatnya, nomor teleponnya, kebutuhannya per bulan berapa, sistem pembayarannya bagaimana. Nah ini untuk ekspor memang rata-rata, tapi semoga aja dalam waktu dekat sudah bisa realisasi untuk yang lokal. Lanjut Pak. Strategi memulai ide usaha. Ibu-ibu tadi kan sudah tahu nih, aku milih bisnis apa sih yang tepat. Oh bisnis ini misalnya. Terus ya apa cara usahae? Nggih napa mboten? Wis ketemu ya waduh saiki keripik pisang. Ya apa carane keripik pisang iki jadi rame? Kan ngoten nggih. Nggih to? Nah, lanjut. Pertama adalah buat alasan bisnis beserta analisanya, Bu. Jadi bisnis itu akan menjadi tepat kalau ibu-ibu punya alasan. Misal ibu gawe keripik pisang, alasannya gawe keripik pisang itu apa? Kan nggak pernah ibu sampaikan, iya kan? Pokoknya menurut saya aja kan gitu ya. Nah kacau kalau menurut saya aja nih. Padahal bisnis itu menurut customer bukan menurut kita. Maka buat alasannya. Contoh kecil begini, lanjut Pak. Contoh begini. Saya jualan kopi. Analisa dan alasannya bagaimana? Nah, pertama, populasi Indonesia itu sekian ya. Konsumsi dalam negeri sekian. Terus per kapita konsumsi dalam negeri kita 1 tahun per orang itu menghabiskan 1,5 kg misalnya. Ya ini terus pertemuan konsumsi sekian, terus
kopi adalah bahan konsumsi lain. Ini analisanya. Pertama kita analisa seperti ini dulu. Lanjut. Baru kita analisakan. Bu, kalau dari tanglet. Ibu-ibu mau bisnis, itu kira-kira apa yang dicari, Bu? Oh, untung. Masalah terbesar pada orang-orang kita itu masalah apa? Masalah apa? Masalah finansial. Ya enggak? Jadi maka target utama kita adalah bagaimana kalau bisnis itu bagaimana bisa memberi solusi kepada sebuah permasalahan. Permasalahan terbesar adalah masalah finansial. Berarti orang kalau sampai dodolan, Bu, pikirno bagaimana dodolan ini bisa mendapatkan manfaat finansial kepada kita, pada orang yang mau beli. Ini industri. Beda lagi kalau jenengan kan industri. Beda lagi kalau trading. Kalau trading ngomong produk. Nah, ini contoh analisanya. Jumlah penduduk kita sekian, terus jumlah per kabupaten sekian, jumlah kabupaten di Indonesia sekian, konsumsinya sekian. Dari data di atas, kebutuhan per bulan di setiap kota itu senilai 80 ton per bulan. Ini kira-kira Bu 80 ton berarti 10.000 saulan per kilo ya. Ping 80 piro ya. Pinten? Bisa ngitung ta? Ping 1000 ping 80.000 itu sudah 80 juta. Ya toh, itu per kilo. Kono ceritane dodolan badi 1000. Iya bener kan? Nggih toh, 80 juta. Nek misal ibu-ibu badi saulan 10 juta seneng napa mboten? Seneng. Iku jauh badi 1000, Bu. Dari teko 80 berarti